Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, kembali lagi kita di podcast UMY Talks. Dan untuk episode kali ini memulai season baru, kita sudah kedatangan Alif Fatullah, mahasiswa teknik angkatan 2018 sekaligus CEO dari sebuah startup. Halo Alif. Halo Kak. Boleh diperkenalkan dulu dirinya mungkin untuk Sobat Muda Mendunia? Oke, perkenalkan, aku Alif Fatullah, biasa dikenal sebagai Altar Alif. Kemudian masih aktif sebagai mahasiswa UMY, juga aktivis di BMKM UMY, dan di luar sebagai CEO dari Westclick Indonesia. Oke, berarti kesibukannya lumayan padat ya saat ini ya? Iya. Apa aja itu? Ya selain mahasiswa, kalau di kampus itu aktif sebagai ini sih, Wakil Presiden Mahasiswa BMKM UMY. Oh, Wakil Presiden Mahasiswa. Iya. Kalau untuk di luar itu, yang startup itu gimana kesibukannya? Nah, sejauh ini kita lagi bangun Westclick Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, dari pembuatan, pengembangan, penerbitan teknologi, dan produk yang baru kami rilis yaitu Connect Social Network Profiling berbasis Single Identity. Oke. Berarti Alif ini bisa dibilang cukup lama juga ya di bidang startup. Sejak kapan itu? Terhitung mulai serius itu dari tahun 2019 tepatnya gitu ya. Itu benar-benar kita mulai pertama kali nerbitin sistem buat manajemen kafe gitu ya. Termasuk kita buat kafe juga di seberang kampus gitu ya. Kemudian berjalan seiring ke sini kita fokus di bidang pengembangan teknologinya ya, sampai dengan hari ini masih konsisten untuk terus bergerak di bidang startup. Bikin kafe? Iya. Kafe apa? Kalau dulu namanya Click Coffee sama Taki Chris Bar yang ada di pertigaan ujung sana tuh. Kalau sekarang? Kemarin pas pandemi tutup gitu ya. Terus kemudian kita fokusnya di teknologinya. Sebenarnya kita dulu di kafe memang karena itu sebagai pilot project untuk nerbitin sistem manajemen usaha gitu. Jadi berbasis teknologi, dan akhirnya per pandemi itu kita kurang mampu bertahan ngadepin dana backup operasionalnya. Akhirnya kita harus tutup ya, fokus di bidang teknologinya gitu. Oke, berarti sejak 2019 ya Alif ya? Iya. Tapi untuk mengenal startup itu sendiri Alif sejak kapan sih? Sebetulnya kalau dari awal mendirikan juga nggak kenal istilah startup ya, maksudnya cuma karena dulu aku pernah kerja gitu ya sambil siswa, kemudian mahasiswa juga sambil kerja, kemudian pengen lah gitu ya punya usaha sendiri gitu. Nah kemudian kenal awal-awal istilah dunia startup itu dulu pas ikutin kompetisi-kompetisi gitu ya, disebutnya ada lomba startup gitu, kemudian ada role-role-nya gitu. Nah dari situ baru mendalamin, oh ternyata startup itu berbeda dengan bisnis pada umumnya, atau kalau di Indonesia kan UMKM gitu ya. Walaupun sama-sama skala kecil tapi model bisnisnya berbeda. Seperti apa perbedaannya? Kalau biasanya kita di UMKM, misal aku dulu punya kafe gitu ya, mungkin kafe-kafe pada umumnya kan bisnis sebenarnya cuma jual beli aja gitu ya, keuntungannya dari situ dan dia cenderung lamban gitu ya. Nah kalau di dunia startup itu lebih kepada scale up-nya, model bisnisnya berbeda. Contoh kita dengan sistem dengan teknologi tadi, kita bisa nerbitin model bisnis kayak pembayaran langganan, kemudian jual bed dan lain sebagainya, yang itu nggak bisa dengan model bisnis biasa gitu. Jadi kalau di UMKM itu pertumbuhannya 1, 2, 3 urut, gitu ya. Kalau di startup itu 1 bisa 10, 1 kemudian 10 kemudian 100 kemudian 1 juta dan seterusnya kayak gitu. Jadi lebih eksponensial pertumbuhannya. Seperti itu. Berarti kalau dulunya Alif bergerak di UMKM-nya, untuk mungkin jual belinya, transaksinya, kalau sekarang di teknologinya ya? Ya, full teknologi. Kita sebutnya sebagai neo technology companies gitu. Oke, keren sekali. Nah, kalau untuk Westclick sendiri, awal mulanya tadi kan kafe ya? Iya, betul. Setelah itu bagaimana sih mengembangkannya? Jujur dulu kita memang pertama kafe gitu ya, kemudian tutup di 2020 awal ya, kemudian April lah, bulan-bulan April itu kita nggak mampu bertahan. Tapi sebelum itu kita pernah ikut kompetisi UMY gitu ya, namanya dulu BPC UMY gitu ya.
Dan alhamdulillahnya itu jadi penolong jatuhnya kita gitu ya. Kita jatuh itu dari yang punya 3 kafe gitu ya, nilainya sudah cukup besar gitu ya, modalnya besar juga, kemudian jatuh itu minus, rugi dan harus tutup gitu ya. Jadi kita masih harus menanggung hutang. Nah, tapi waktu itu kita udah bingung banget mau bayar pakai apa, dana operasionalnya udah habis gitu ya. Berselang berapa bulan gitu ya, Mei Juni kalau nggak salah, Juni awal itu diumumkan alhamdulillahnya kita juara 1 di BBC UMY gitu ya, dan dananya itu cukup lah untuk kita recovery, bangun perusahaan kembali dengan model bisnis yang baru. Kita sebetulnya shifting gitu. Nah, shiftingnya kita ke digital agency, jadi fokus pengembangan teknologinya gitu. Oke, berarti bergerak di bidang teknologi, kemudian sempat jatuh juga karena pandemi, tapi bangkit lagi. Nah itu kan bisa dibilang ditolong oleh UM-nya ya, Alif ya? Iya. Walaupun mungkin melalui perlombaan. Gitu. Nah, kita udah bingung banget lah waktu itu, dan ya alhamdulillahnya ada rezeki yang tak terduga tadi. Gitu. Berarti kan ya emang selalu ada hikmah di balik semua kejadian kan? Betul. Nah terus tadi bicara soal perlombaan UM-nya kemudian menang. Nah setelah itu apakah ada tindak lanjut dari UM-nya? Kan Alif nih sebagai mahasiswa UM-nya. Dari UM-nya sendiri seperti apa sih? Ya, kalau di UM-nya sendiri kan ada namanya Startup and Business Incubator ya sekarang namanya, SEBI UMY gitu ya. Kita ngerasa setelah itu, dulunya kan kita berjalan mandiri tuh di luar gitu ya. Memang betul kita dulu sadar akan pentingnya mentor gitu ya, tapi sangat sulit untuk nyari mentor tuh di luar gitu ya, apalagi yang mau dampingin secara cuma-cuma gitu. Nah, maka waktu itu diadakan kompetisi, tujuan awalnya kita gitu ya, itu datang bukan untuk mencari akan hadiahnya gitu ya, bahkan kita nggak tahu nominal hadiahnya. Kita datang itu untuk dikenal bahwasanya ada loh startup dari UMY yang sudah berjalan, kemudian butuh pendampingan gitu. Nah, dari SEBI UMY sendiri itu kan mendampingi secara cuma-cuma, ngasih mentoring, coaching, pelatihan gitu ya, sampai dengan yang paling penting itu diarahkan kira-kira kamu setelah ini mau kemana gitu. Nah, kita beberapa kali ikut setelah inkubasi kan ada akselerasi gitu ya, tadi apa namanya Startup Weekend 1000 startup, kemudian kita ikut berbagai kompetisi. Nah, itu diarahkan dari SEBI UMY sampai yang terakhir kemarin kita ikut di KMI World gitu. Nah, itu semuanya ada arahan dan panduannya gitu. Setidaknya kalau di film startup itu kan jelas gitu ya arahannya. Kita nggak perlu takut untuk jatuh dan terluka gitu ya. Betul, tapi ada landasan pasir untuk kamu bisa berjalan lebih aman gitu. Oke, berarti UMY bisa dibilang memberi support di bagian ini. Pendampingan. Iya, pendampingan. Iya, betul. Memberi support di pendampingan. Nah, selain pendampingan, ada lagi nggak sih support yang diberikan UMY, mungkin di finansial kah atau di yang lain? Iya, sebetulnya kalau dalam dunia ini ya pendanaannya itu besar banget gitu ya. Artinya banyak ruang yang bisa diakses, tapi bentuknya memang nggak tiba-tiba kayak kamu punya startup terus dikasih dana gitu kan, nggak. Ada jalur-jalurnya lewat jalur kompetisi, kemudian hibah dan lain sebagainya. Nah, itu aksesnya sangat terbuka banget gitu. Oke, berarti bersyukur sekali ya UMY ini punya SEBI berarti. Iya, dulu awal pertama kali masuk UMY serasa aduh kok keterimanya di UMY gitu kan dulu belum seperti sekarang ya. Tapi sekarang setelah masuk gitu ya, menjalani beberapa tahun ini, kemudian punya startup sendiri, sekarang berpikirnya adalah kalau dulu aku nggak masuk UMY, apa aku sekarang punya startup sebagus ini gitu. Oke, luar biasa sekali. Keren sih di UMY. Nah, kita kembali ke Westlake. Untuk saat ini Westlake seperti apa? Ya, sejauh ini kita sudah jadi PT Kak, PT Westlake Indonesia Newtek, kemudian kita sudah dapat pre-seed funding gitu ya. Kemudian kantor kita ada di Jalan Timoho, OJK Lama gitu ya, OJK Lama. Nah, itu sekarang jadi kantor kita. Sobat Muda Mendunia mungkin yang mau main-main. Boleh banget. Atau yang mau magang juga boleh ya. Oh, nerima magang juga sekarang. Keren, udah berarti udah gede banget ya Alif ya, bisa dibilang ya. Atau gimana? Iya, dibanding UMY masih jauh lah. Oke. Nah, terus untuk saat ini Westlake produknya apa aja? Ya, sekarang kita ngembangin Connect gitu ya, social network profiling berbasis single identity gitu ya. Kemudian selain ngembangin sosial medianya, kita lagi memperkuat
algoritma single identity-nya supaya bisa aman gitu ya, kemudian mudah digunakan. Selain model di sosial medianya ada apa aja sih gitu ya, kita lebih kepada profiling gitu ya. Jadi kalau sebagai individu dia ada semacam bio gitu ya, kurikulum vitae yang terintegrasi, kemudian pasti dipercaya. Kemudian kalau sebagai perusahaan dia bisa listing berbagai macam hal gitu ya. Pertama jelas company profile-nya, kemudian ada product and service, kemudian ada job listing, event dan lain sebagainya. Itu untuk Connect sendiri yang baru kemarin kita rilis di 28 Oktober. Dan alhamdulillah kita ikutkan kemarin juga di KMI dapat juara 3 di kategori teknologi gitu. Nah, kalau selain itu kita ada customer CMS, CRM, Customer Relationship Management gitu ya. Kalau teman-teman punya project atau pengen, kalau di mahasiswa kan banyak banget nih startup yang lagi handle project gitu ya. Nah, itu bisa pakai platform kita, teman-teman bisa terintegrasi antara customer, kemudian handle projectnya itu dalam satu platform gitu. Nah, kemudian selain itu kita ada university untuk edukasi seputar bisnis dan teknologi gitu. Yang udah running itu, kalau yang dikembangkan ada masih banyak ya? Untuk integrasi sistemnya gitu. Oke, luar biasa, keren sekali. Nah, kalau tadi Connect itu sempat ikut KMI dan juara ya? Iya. Juara 2 kalau nggak juara salah. 3. Juara 3. Juara 3 kategori umum di bidang teknologi. Oke. Gitu. Nah, itu persiapannya sendiri bagaimana? Nah, dari sejak pembentukannya deh, boleh dong diceritain dari sejak awal mula adanya Connect ini. Kalau sebenarnya Connect itu lahir di awal tahun 2021 ya. Awal tahun, dulu idenya di awal itu memang Weskills sudah punya bayangan untuk single identity. Kemudian kita realisasikan dulu ikut event namanya Launchpad, kemudian kita juara 2 di sana. Akhirnya kita seriusin untuk, oh ini berarti keren nih diakui. Kita ikutkan lagi di Disput Park Bandung gitu ya. Kita aplikasi terbaik di sana. Kemudian setelah itu baru kita seriusin untuk bangun platform sampai dengan rilis kemarin di 28 Oktober. Nah, bagaimana dengan kompetisinya? Kemarin ikut KMI Award. Nah, di Wesclick sendiri nama PT kami kan PT Wesclick Indonesia Neotech gitu ya, kalau disingkat WIN gitu ya. Nah, kemudian memang kami punya tim gitu ya, sebutannya winner team gitu ya, untuk ikut kompetisi-kompetisi di bidang startup dan teknologi gitu ya. Nah, salah satunya kalau di WMY memang dulu awal banget aku yang memulai dari Wesclick, kemudian kita adakan regenerasi terus-menerus sampai dengan kemarin Aja Putri, Ika yang angkatan di bawahnya. Harapannya kedepannya juga kita bakal ngajak lagi adik tingkatnya untuk ikut kompetisi lain dengan teknologi-teknologi yang lebih baru tentunya. Di bawah naungan Wesclick tentunya ya? Iya, tapi kita di bawah bimbingan saya di situ Pak. Oke, berarti udah juara kemarin, terus selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Connect? Kalau untuk kompetisinya ya, sekarang kita lagi ikut Astra Startup Summit gitu ya. Kalau teman-teman yang lain mau ikut juga boleh, masih sampai 15 Desember deadline-nya gitu ya. Itu event yang cukup bergengsi juga kalau di bidang startup gitu ya, diadakan oleh Astra, inilah perusahaan Astra gitu ya. Hadiahnya juga cukup besar gitu. Oke. Kalau untuk Connect-nya sendiri kedepannya akan seperti apa? Nah, di bayangan Alif. Oke. Kita bakal, kalau kemarin kan kita baru rilis di 28 Oktober, kemudian kita adakan grand launching gitu ya, untuk produk kami dan integrasinya. Kalau kemarin kita baru rilis single identity, besok kita sudah include dengan integrasi sistemnya gitu ya, di connect.id, kemudian di dalamnya ada listing, kemudian termasuk kita nerbitin single card gitu ya, satu kartu untuk bisa digunakan ke semuanya gitu. Jadi kalau di HP kenalan nggak perlu lagi susah-susah Kak, tinggal tap gitu aja. Misalnya Kak boleh kenalan gitu ya, biasanya kan minta nomor HP-nya dulu ya, namanya siapa, alamatnya gitu ya. Nah, dengan Connect ini kita tinggal tap gini aja, tek gitu, maka informasinya sudah masuk ke HP kita. Oke, gitu. Wow. Bisa kayak gitu? Iya. Kemudian juga bisa digunakan secara lebih umum ya. Kalau ini kan individu antar individu. Sebenarnya yang kita kembangkan lagi dengan single card itu, contoh kalau di UMY kan sudah canggih ya, sekarang pakai
RFID tuh Ah, yang ya, tinggal di RFID. tap. Nah, teknologi kami dengan kartu itu juga bisa digunakan untuk gerbang otomatis tadi, tol ya biasanya kayak gitu ya. Kemudian perpustakaan, peminjaman buku, terus yang lagi kita kembangkan di bidang pembayaran gitu ya. Jadi di kartu itu, QRIS itu. di kartu itu ada saldonya untuk payment yang nantinya kalau misal jadi mahasiswa berarti kartu itu bisa digunakan beli di luar tapi dengan kartu itu doang gitu. Oh, Jadi keren, satu keren, kartu keren, bisa untuk keren. semuanya gitu. Mungkin bisa ini juga, kalau sekarang kan kemana-mana harus check in Peduli Lindungi. Betul banget gitu ya. Oh, wow. Keren. Berarti mungkin Alif ada keinginan atau bayangan untuk kerjasama dengan universitas kali ya, malah. Kalau yang sebenarnya kita niatkan seperti itu, gitu ya. Memang platform kita itu lebih maksimal ketika digunakan di lingkup universitas, gitu ya. Karena tujuan pertama, kalau bentuk single identity-nya itu kan untuk personal branding. Jadi bagaimana membangun personal branding yang nyata dan relasi yang mendalam berbasis single identity. Nah itu penting banget untuk mahasiswa-mahasiswa, gitu ya. Dia misal butuh buat daftar ini magang pertama ya, kemudian dia butuh kerja, kemudian organisasi, semuanya itu butuh kurikulum vitae yang terpercaya gitu ya. Nah dengan single identity kita itu bisa generate CV secara otomatis dan terverifikasi dari berbagai pihak. Itu simpelnya untuk individunya gitu ya. Selain CV-nya, profilingnya gitu ya, itu juga terintegrasi dengan tadi ya single card, kemudian satu identitas itu untuk berbagai macam alamat komunikasi gitu, alamat diri, alamat keuangan gitu. Nah, tapi kalau untuk bisa supaya bisa terintegrasi tadi, kita perlu role-nya kayak ada birokrasi, ada perusahaan gitu ya. Kalau di universitas kan ada dari instansinya ada gitu ya. Kemudian ada keuangannya, kemudian ada usahanya gitu ya. Nah, itu sangat bisa untuk dikembangkan jadi ekosistem yang terintegrasi dengan satu identitas tadi gitu. Speechless loh aku. keren bisa apa? Kebayang sampai sana gitu loh. Oke. Nah, kalau tadi aku dengar ada merekrut adik tingkat ya, Putri sama Ika. Iya. Nah, berarti untuk kedepannya Westlake ini bisa juga menjadi sebuah wahana atau sarana dari adik-adik tingkat mungkin yang ingin belajar startup lebih jauh ya, Alif ya? Iya, betul banget. Kita bahkan dampingin beberapa startup gitu ya. Kalau dulu tahun kemarin kita dampingin beberapa PKM gitu ya, Pekan Kreativitas Mahasiswa, dan alhamdulillahnya beberapa lolos sampai setelah lolos pendanaan terus lolos ke tingkat selanjutnya. Kemudian kita dampingin beberapa ide bisnis untuk diikutkan di startup gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan gitu ya. Nah, tentu harapannya kalau kita ikut lomba itu sebagai ajang validasi gitu ya. Validasi bahwasanya benar-benar ini tuh dibutuhkan gitu ya, diakui. Kemudian ya kalau sebagai mahasiswa sangat butuh akan namanya prestasi gitu ya. Nah, itu yang kita dorong. Kemudian kamu ini harus jadi mahasiswa yang ideal gitu ya. Ideal itu gimana gitu ya. Kamu IPK-nya bagus gitu ya, prestasinya bagus, organisasinya bagus, kamu punya pengalaman volunteering, kemudian punya startup di luar gitu ya. Nah, kamu bisa dapetin itu semua ketika bareng bersama kita gitu kan. Di Westlake. Secara nggak langsung satu kali tarikan nafas dapet gitu. Oke, kita kulik dari awal lagi deh, Alif. Motivasi kamu sebenarnya apa sih? Apa yang memotivasi kamu untuk mengembangkan startup ini? Oke. Ada triggernya kah dulu atau gimana? Kalau aku kan lahir memang dari keluarga yang kurang berada ya, gitu. Kemudian dulu lahirnya juga tinggalnya juga di panti asuhan gitu. Kemudian seiring berjalannya ke sini di UMY juga ada pakainya beasiswa gitu ya. Artinya perjalanan hidupku itu penuh pertolongan orang lain gitu ya, bantu tangan orang lain gitu. Nah, maka dari itu dulu awal mula kenapa aku membangun bisnis gitu ya, alasanku ya karena aku pengen mencatatkan nama aku ini atas nama kebermanfaatan yang tak terhingga gitu. Karena pas aku kerja, aku cuma dapat gajinya cuma untuk diriku makan udah habis gitu ya. Bahasanya untuk kebaikannya itu sangat-sangat sedikit. Nah, aku pikir dengan membentuk satu startup, satu perusahaan gitu ya, yang kemudian tujuannya adalah untuk bagaimana memberikan dampak baik untuk lingkungan sekitar gitu ya. Dari situ aku bisa memberi kebermanfaatan yang lebih lagi gitu.
Nah dari situ kemudian ketemu juga namanya Mas Ihwanuddin Arif gitu ya. Dia punya visi yang sama gitu ya. Kemudian memang dari awal kita niatkan kenapa Westclick itu harus berdiri gitu ya. Karena memang dulu sebutannya adalah the new Islamic culture gitu ya. Budaya Islam yang baru tapi dengan balutan teknologi gitu. Nah, maka dengan komitmen itu di awal gitu ya, terus landasan kita untuk berbuat kebaikan, akhirnya kita harus ada nih gitu ya. Karena masih banyak orang yang ketika datang ke Jogja itu bingung tempat tinggalnya di mana. Dulu kenapa kita bangun kafe juga kayak gitu. Terus bingung makannya di mana gitu ya. Termasuk teman-teman kita sederet beasiswa gitu ya. Itu ketika cerita kan kalau di beasiswa itu ada ini ya cerita-ceritanya gitu. Kemudian cerita wah awal mula datang itu masih bingung gitu ya nyari tempat tinggal, makannya bingung gitu ya. Nah kita hadir sebagai solusi bahwasanya aku nih juga bisa loh berkontribusi gitu ya. Dan awal muasalnya kita bangun di kampus, kita pengen Westclick ini jadi prototype sistem buat usaha startup mahasiswa gitu ya. Artinya sebagai mahasiswa kalian tuh bisa loh bangun startup yang bagus, organisasimu bagus, prestasimu bagus, dan studimu bagus gitu loh. Nah gimana caranya? Nah kita lagi ngembangin riset lah di bidang itu sampai sejauh ini. Ya alhamdulillahnya udah berusaha di organisasi aktif, kemudian prestasi aktif, studi lagi diusahakan gitu ya. Aku doain. Kemudian startup juga alhamdulillahnya cukup berkembang gitu ya. Nah dari situ ke depannya kalau teman-teman mau bikin usaha, tinggal lihat jejak recordnya apa yang perlu dilakukan gitu. Oke, luar biasa sekali Alif ini Sobat Muda Mendunia. Berarti pure ya Alif ya, niatnya dari awal untuk memberikan kebermanfaatan bagi orang lain ya. Oke, bisa menjadi motivasi juga nih buat Sobat Muda Mendunia yang mungkin dari kemarin berpikir apa sih yang bisa aku lakukan untuk orang-orang di sekitarku. Mungkin bisa dimulai dengan membuat usaha ya Alif ya. Sebenarnya nggak harus bikin usaha sih ya, sesuai kapasitas kemampuannya masing-masing juga gitu. Tapi yang paling penting adalah peka terhadap masalah yang ada di lingkungan sekitar. Betul. Itu penting kalau sih. kita sudah ngerti kira-kira masalahnya apa, nah dimulai dari situ dulu gitu ya. Dulu awal muasalnya kenapa kita sekalian bikin kafe, nggak cuma teknologinya aja. Kita berpikir kalau teman-teman kesusahan makan gitu ya, tinggal datang aja ke kafe kita gitu ya. Terus kalau teman-teman bingung tidurnya di mana gitu ya, datang aja ke kafe kita gitu. Nah dulu sesimpel itulah cita-citaku sama Mas Arif gitu ya, berdua. Kemudian kita realisasikan. Niatan kita sudah bagus, sudah seneng ya, maksudnya bisa berdampak seperti itu. Kemudian bisa buka kafe yang selanjutnya. Tapi kita nggak nyangka gitu ya kalau ada pandemi datang gitu, yang dimana uang kita habis buat modal, ternyata pandeminya itu bener-bener jatuhnya pendapatan kita tuh turun lebih dari 90% ya. Awal-awal gitu. Pandemi itu bener-bener chaos Ini lah karena lockdown gitu ya. karena kita juga masih bingung kan apa sih yang harus dilakukan. Nah kalau untuk sekarang kan kayak udah kebayang lah. Iya betul. Oke, keren sekali Alif, luar biasa loh cerita-ceritanya. Aku juga jadi termotivasi untuk bikin startup. Ayo bikin bareng. Boleh. Nah, sayang sekali nih Alif, pertemuan kita harus terbatas oleh waktu. Tapi mungkin sebelum kita tutup, boleh dong kasih satu mungkin kalimat atau semangat untuk teman-teman Sobat Muda Mendunia yang baru mau untuk membuat startup juga. Atau mungkin sebenarnya sudah ada ide, tapi kayak aduh gimana ya caranya. Nah, boleh dong. Iya. Dari kecil gitu ya, aku selalu diajarkan untuk percaya akan namanya doa gitu ya. Karena Allah berjanji gitu ya, bahwasanya doa itu pasti akan dikabulkan. Kalau nggak sekarang nanti diganti waktunya, kalau nggak diganti waktunya bakal diganti yang lebih baik, kalau nggak di dunia pasti bakal diganti di akhirat kelak. Nah dari situ aku juga percaya bahwasanya mimpi adalah bagian dari doa gitu kan. Nah maka dari dulu aku diajarkan banget untuk kamu nih harus list mimpimu itu apa aja gitu ya, apa yang bakal kamu capai gitu. Nah maka untuk teman-teman semua gitu ya, jangan pernah takut untuk bermimpi gitu ya, dan bermimpilah setinggi mungkin karena Allah akan memeluk mimpi-mimpimu. Keren sekali closing statementnya. Oke, Sobat Muda Mendunia, itu tadi perbincangan kita dengan Alif. Semoga apa yang sudah diperbincangkan bisa menjadi sebuah motivasi untuk Sobat Muda Mendunia untuk seperti tadi yang dibilang oleh Alif, jangan takut untuk memeluk mimpimu.
Sampai di sini dulu Sobat Muda Mendunia, kita ketemu di UMY Talks episode selanjutnya.